Halo kawan-kawan, saya Lucky. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, kawan-kawan, tahukah kamu mengapa ujung penggorengan terasa panas ya walaupun bagian bawahnya yang terkena api? Lalu, mengapa air yang dipanaskan bergerak naik, dan jika tangan kita berada di atasnya, akan terasa panas? Lalu, mengapa saat kita berada di antara api unggun, badan kita terasa hangat ya? Kawan-kawan, itu adalah contoh perpindahan panas atau kalor dari suatu tempat atau benda ke tempat atau benda yang lain. Ini membuktikan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Ternyata panas dapat berpindah dengan 3 cara loh. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Dapat kita umpamakan saat kita memindahkan buku secara estafet. Buku kita umpamakan sebagai kalor, sedangkan kita sendiri sebagai zat perantaranya. Ketika kita dan teman-teman kita memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kita sendiri tetap diam di tempat. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah sedangkan zat perantaranya tetap. Pada saat kalor berpindah melalui zat perantaranya tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat, terutama logam. Benda padat yang dapat menghantarkan panas disebut juga konduktor, seperti besi, tembaga, dan lain-lain. Benda padat yang tidak dapat menghantarkan panas disebut juga isolator. Isolator seperti halnya plastik, gelas kaca, kayu, serta karet. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dapat kita umpamakan saat kita memindahkan suatu benda ke tempat lain. Benda tersebut kita umpamakan sebagai kalor, sedangkan kita sendiri kita umpamakan sebagai zat perantaranya. Saat kita memindahkan benda tersebut, tentu kita mengikutinya ya. Begitu pula dengan peristiwa konveksi, kalor berpindah sedangkan zat perantaranya mengikuti. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Contoh pada zat cair saat kita memasak air dalam sebuah teko. Air di sini adalah zat perantaranya. Saat air panas atau air yang membawa kalor, maka akan naik, sedangkan air yang dingin akan turun. Begitu pula seterusnya, sehingga membentuk sebuah aliran ataupun gerakan pada air saat kita masak. Perpindahan panas secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada saat siang hari, di mana daratan lebih cepat panas daripada laut. Udara di darat lebih panas daripada udara di laut. Udara di darat akan naik, sedangkan udara di laut akan bergerak menuju daratan.
Angin darat terjadi pada saat malam hari, di mana daratan lebih cepat dingin daripada di laut. Udara di laut lebih panas daripada udara di darat. Udara di laut akan naik sedangkan udara di daratan akan bergerak menuju lautan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan kalor dengan pancaran. Perpindahan kalor satu ini berbeda dengan konduksi dan konveksi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, saat di depan kita ada api unggun, sinar dari api unggun itu akan sampai ke tubuh kita dan membuat tubuh kita merasa hangat. Panas dari api itu terasa sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara, baik benda padat, cair, ataupun gas. Nah, kawan-kawan, itu tadi adalah cara panas atau kalor berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada konduksi yang zat perantaranya tetap, ada konveksi yang zat perantaranya menyertai, lalu ada radiasi yang tanpa membutuhkan zat perantara. Contoh ketiga perpindahan panas tadi dapat kita lihat pada saat kita memasak air dalam sebuah panci. Ujung panci yang panas menunjukkan adanya peristiwa konduksi. Air yang mendidih, berputar, dan bergerak menunjukkan peristiwa konveksi. Lalu nyala api yang terasa hangat di tubuh kita menunjukkan adanya peristiwa radiasi. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.